Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun. Senyum-senyum aja gitu, bodo amat. Kasus Sambo ya, memang saya 12 tahun, tapi sebenarnya saya 12 bulan. Sebelum 500 juta tuh ada sih kayaknya. Sebulan 500 juta itu ada. Harus sih menurut gue 500. Kalau mau kenapa main semua? Keren banget, Kak. Nggak ada obat. Diet. Ini sama Rasman Nasution, gimana sih tanggapan kamu sendiri? Aku belum pernah dengar. Jadi beritanya adalah Farel ini mengadu ke Rasman. Rasman ini adalah si pengacara ya. Banyak duit lu Farel. Mario di usia 12 tahun dan harus kehilangan Rubicon, gimana tanggapannya Mas? Selamat tinggal pacarku Agnes, sampai ketemu 12 tahun ke depan. Wah, Mario Dandi. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Wah, Let's Go mau bahas beberapa kasus ya, karena lagi banyak banget kasus yang viral-viral gitu. Yang terutama adalah Mario Dandi. Kita udah mendengar putusannya adalah 12 tahun penjara setelah dari bulan Februari kalau nggak salah ya. Kasusnya David Ozora dan akhirnya putusan untuk Mario Dandi itu 12 tahun. Nah, itu yang pertama tuh Mario Dandi. Terus ada juga tentang TikTokers yang ini. Nah, kabarnya dia meminta 1M bagi pria yang ingin menikahinya. Ada kita bahas ya, kayak ini lucu deh. Tapi kita bahas Mario Dandi dulu ya, karena Let's Go udah ngawal Mario Dandi ini udah lama banget. Oke, kita dengerin putusan hakim tentang Mario Dandi. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun. Ya. 3. Menetapkan lamanya penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Oh, jadi itu dia guys, akhirnya yang kita tunggu-tunggu bahwa mendapatkan hukuman maksimal 12 tahun. Selama 12 tahun Mario Dandi akan berpisah dengan Agnes. Selamat tinggal pacarku 12 tahun kemudian. Loh. Kalian masih ingat nggak pacarnya itu namanya Agnes gitu? Nggak tahu sekarang masih pacaran atau enggak ya. Tapi banyak banget yang salfok sama ekspresinya Mario Dandi nih. Bahkan dia tertawa dan tersenyum gitu. Coba kalian denger dan lihat yang ini ya. Mas, maksimal mas. Selamat. Wah, jadi kalian kalau dengar ada yang bilang membusuk kau di penjara. Wah, ada yang ngucapin selamat juga. Selamat, ada yang bilang maksimal. Senggol dong mas, maksimal mas. Jadi itu dia beberapa hal yang dari pihak David Ozora sangat berbahagia dengan hal itu ya. Mario, nah, lihat Mario nih. 12 tahun dan harus kehilangan Rubicon, gimana tanggapannya Mas? Gimana tanggapannya mas? Mario udah tanggapannya. Mario udah tanggapan disampaikan ke Mario. Nah, jadi kalian lihat kan di situ Mario tersenyum gitu, kayak ditanya gimana tanggapannya Mario 12 tahun nih, Rubiconnya hilang nih, gimana tanggapannya? Senyum-senyum aja gitu, bodo amat. Apa dipikirin Mario? Kalian nggak ingat kasus Sambo ya? Memang saya 12 tahun, tapi sebenarnya saya 12 bulan. Habis itu 12 hari gitu, habis itu 12 jam. Ya, memang putusan sih 12 tahun ya. Tapi jangan lupa kita tinggal di Konoha, yang dimana semuanya berpihak pada yang punya kuasa. Tai. Lu punya duit, lu punya kuasa. Nah, kita lihat ke depannya nanti. Ini sudah berkaca pada kasus Pak Sambo ya. Ada yang bilang salfok sama ekspresinya Dandi, girang amat. Apa iya ini serius? Ya bener sih. Dari dulu ekspresinya Mario Dandi itu kayak nggak peduli setan gitu. Kalau di setiap persidangan senyum-senyum gitu, wajah ganteng masih terlihat. Walaupun aku 12 tahun di penjara tapi aku tetap ganteng. Mungkin itu ya dipikirannya. Rapi, masih rapi. Apakah kalian puas dengan vonis Mario Dandi dan harus membayarkan 25 miliar kepada David Ozora? Dan di mana 25 miliar ini itu mobil Rubiconnya Dandi itu bakal dilelang. Mario Rubiconnya itu katanya dilelang. Sini dah, Let's Go yang bayar lah. 5 juta, Let's Go yang rugi. 5 juta gua yang rugi lah. Jadi gua bayarin. Boleh ya, itu Rubicon korup itu. Pajaknya yang korup. Bapaknya itu punya kerjaan. Nah, terus ada yang nge-tag Let's Go juga nih di video salah satu dari Blink Charm Beauty gitu. Di sini captionnya penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran. Kenapa ada yang nge-tag Let's Go di sini ya? Aneh juga. Jadi kita tonton ada apa sih sebenarnya ini, guys? Jadi dia harus punya penghasilan lebih gede daripada pengeluaran lo. Jadi oh iya jelas dong. Oh berarti pemasukan yang menyesuaikan pengeluaran, bukan pengeluaran yang menyesuaikan pemasukan. Oh, jadi si mbak-mbak ini dari Blink Charm Beauty. Wah. Kenapa ketawa? Kenapa emangnya?
dengan nama Bling, Bling Bling, and Charming, and Beauty. Semuanya tuh memang terpacar jelas dari dari wajah Mbak ini ya. Mbak ini memang Bling, Charm, and Beauty. Nah, jangan ditambahin The Beast, Beauty and the Beast nanti. Nah, jadi dia bilang, saya kalau punya cowok tuh harus menyesuaikan pengeluaran. Jadi pemasukan itu mengikuti pengeluaran saya. Kalau pengeluaran saya besar, pemasukan saya juga besar. Harusnya gitu. Iya dong. Masa apa namanya, kita ngeluarin 1M tapi pemasukan kita kurang dari 1M, itu kan nggak make sense. Iya. Namanya ngutang tuh, namanya bodoh. Ya, berapa penghasilan yang harus dia punya setiap bulan? Setiap bulan. Lu dan keluarga kecil lu nanti. Pengeluaran kan beda-beda gitu ya. Kayaknya sebulan 500 juta tuh ada sih kayaknya. Sebulan 500 juta itu ada harusnya. Wah, ini penghasilan atau mau ternak sapi gelonggongan? Sebulan 500 juta guys. Mungkin selera mbaknya bukan Let's Go. Sorry mbak, maaf ya mbak ya. Let's Go ingin ikut sebenarnya, tapi wah, penghasilan 500 juta. Susah. Harus gosipin berapa orang. Numpuk dosa nih lo. Iya, yang gua keluarkan. Wah, jadi bilang yang gua keluarkan. Berarti dia dibilang sebulan tuh harus ada 500 juta bagi sang suami, karena pengeluaran saya tuh sekitaran segitu gitu. Wah, buset, pengeluaran dia 500 juta. Dipakai beli apa aja itu? Beli makan. Nggak tahu ya, beli apa ya. Oh, Let's Go pernah nih nonton mbak-mbak ini. Kalau nggak salah dia minta cowok itu ada rekening minimal 1M kalau mau buat menikah. Itu kayaknya pernah ada tuh. Lihat komen-komennya terhadap mbak-mbak Bling, Charm, and Beauty. Apa ya? Masuk akal lah, Hinodutro susah cari spare part kalau lusa. Maksudnya apa? Hinodutro apaan Hinodutro? Oh, ternyata truk guys. Apa maksud mbak-mbak ini atau mas-mas ini Hinodutro cari spare part susah? Maksudnya mungkin mbak-mbak ini punya Hinodutro. Kalau 500 juta itu termasuk perawatan servis dari Hinodutronya, bisa jadi ya. Ada yang bilang wajar sih perawatan Mitsubishi Fuso. Mahal kalau turun mesin. Kurang sih menurut gue 500 kalau mau ngerawat pemain sumo. Bangsat. Siapa namanya ini? Nix. Maksudnya apa sih? Kurang menurut gua 500 kalau mau merawat pemain sumo. Maksud kamu, mbak-mbak ini perawatannya setara pemain sumo? Hah? Itu maksud kamu? Dasar, lebih lah. Enggak ya, maksudnya ya lebih berat pemain sumo. Pemain sumo soalnya di Jepang. Merawatnya kan susah, ada tiketnya, ada dan lain-lain. Masa mbak-mbak Bling, Charming, and Beauty disamain perawatan pemain sumo? Ada yang gila, keren banget kak. Nggak ada obat. Diet. Maksudnya gila keren banget kak, nggak ada obat diet gitu. Mungkin maksudnya dalam 500 juta itu keinginannya keren banget gitu. Ya bener juga, nggak ada obat diet yang harganya 500 juta. Mungkin itu maksudnya ya. Dan kenapa kita ketawa ya? Tapi komennya lucu banget sih. Nah, ada yang bilang, saya penasaran siapa laki-laki yang beruntung mendapatkan kakak ini gitu dengan keinginan kakak ini ya. Apa maksudnya minimal kalau mau deketin kakak ini itu pertama punya duit tabungan 1M di tabungan. Yang kedua adalah penghasilannya 500 juta. Itu siapakah orang beruntung yang mendapatkan kakak ini? Ada yang bilang bukan keluarga kecil sih, keluarga besar ini mah. Apanya keluarga besar? Hah? Maksud kamu keluarga besar itu pasti pengeluarannya kan? Nah iya memang kalau keluarga udah berkeluarga itu memang besar pengeluarannya. Susah memang. Nah, tapi Let's Go penasaran apa sih Bling, Charm, and Beauty ini ini akun apa ya? Oh ternyata maksudnya tadi Fuso, Hinodutro, ternyata mbaknya memang beneran punya truk Fuso anjir. Oh. Terima kasih Bu. Sama sih. Santai aja lah. Wow. Optimis. Wow. Oh, ini maksudnya truk Fuso. Ternyata mbaknya memang punya apa ini? Pabrik apa nih yang bergerak di bidang Fuso. Waduh, ini memang nggak kaleng-kaleng. Komennya
Mana nih yang kemarin bilang beli truk Fuso? Udah ada duitnya belum? Belum. Wah, ternyata memang bervalue banget mbak-mbak ini. Benar ya kenapa dia minta 500 juta per bulan ya? Karena ada servis truk Fusonya. Dia kan punya truk Fuso nih, ternyata ada servis truk Fuso. Bahkan di depan, di dalam kawasan kantornya aja ada tukang martabak. Dan dia beliin semua karyawannya. Ya pantes. Dia minta 500 juta tiap hari di kawasan kantor, kantinnya martabak guys, buset. Mbaknya tidak cuman besar hatinya, tapi juga besar penghasilannya. Wow. Hai, apa kabar kamu yang komen-komen truk Fuso? Apakah sudah punya duit buat servis? Nyervis aja nggak bisa, apalagi beli ya? Lu. Wah, jadi menurut kalian gimana nih? Masuk akal nggak bagi para wanita? Masa para wanita kalah sih sama mbak-mbak Blink Charm and Beauty ini? 500 juta loh per bulan. Tunggu aja siapakah lelaki yang beruntung yang bisa mendapatkan Tuan Putri Fuso ini. Karena dia memang punya Fuso ya gitu. Gokil. Nah, habis itu ada apa lagi ya berita-berita yang menarik ya? Nah, ternyata ini muka Dr. Richard Lee guys. Nah, jadi Dr. Richard Lee ini ternyata muka aslinya itu tidak semulus yang kita bayangkan gitu loh. Waktu wawancara tentang tanggapan Dr. Richard Lee dengan Farel Aditya. Dok, ini kan sedang ramai nih dok perihal Farel Aditya yang katanya sudah mengadukan permasalahan sama dokter ini, sama Rasman Nasution. Gimana sih tanggapan kamu sendiri? Aku belum pernah dengar. Mereka cocok lah kalau kayak gitu. Selamat ya Farel, sudah bergabung dengan si Abang. Selamat. Ya, aku seneng banget rasanya sih. Tapi gimana sih tindakan Farel Aditya mengadukan dengan Rasman Nasution? Adakah mungkin tindakan kamu selanjutnya? Ya kan kalau ngadu kan semua orang boleh ngadu ya, nggak ada masalah sih. Mungkin mereka punya kecocokan tersendiri sih. Ada isu bahwa menyebutkan kalau kamu sendiri memanfaatkan Farel Aditya. Aku memanfaatkan Farel Aditya. Oh, jadi dari kita bahas beritanya dulu ya, jangan fokus ke mukanya dulu. Jadi beritanya adalah Farel ini mengadu ke Rasman. Rasman ini adalah si pengacara ya. Banyak duit lu Farel. Udah bisa bawa pengacara lu sekarang. Apa ngadu doang ya? Apa ngadunya gimana nih? Om, tolong dong. Nih, nggak tahu ya. Farel katanya nggak punya duit. Berarti kan kalau sampai Rasman ini membantu Farel, dengan apa Farel membayar Pak Rasman ini? Wah, Om Rasman, tolong dong bantu Farel untuk ngasih tahu ke Dr. Richard Lee ini, mengadukan tentang masalah Dr. Richard Lee. Nanti Farel boleh joget private depan Om Rasman. Karena Farel satu-satunya keahliannya adalah berjoget TikTok gitu. Bahas mukanya Dr. Richard aja, karena banyak yang bilang, wah salfok banget nih sama mukanya Dr. Richard nih, bikin kaget. Ini toh aslinya wajah Dr. Richard. Nah, menurut Let's Go ya, iya ya, dari videonya Dr. Richard aja yang sebelum-sebelumnya, Let's Go udah tahu dia tuh kayak pakai makeup gitu. Dan juga kan dia orang kaya, makeupnya pasti bagus. Makeupnya natural. Nah, tapi nggak kenapa juga sih kalau dokter kecantikan bopeng-bopeng gini ya. Dokter mata aja ada yang pakai kacamata. Dokter mata ada yang pakai kacamata. Dokter tulang bisa jadi patah tulang. Dokter anak, ya anaknya pasti juga udah pernah sakit. Mungkin dokter anak saya tidak pernah sakit. Kenapa? Karena saya dokternya. Masa saya nggak bisa menjaga anak saya tidak sakit? Nah, dokter kecantikan ya masa tidak bisa menjaga muka dari bopeng dan jerawat? Itu kan bisa juga terjadi gitu. Ini wajar lah. Ini manusia lah. Dan menurut kalian gimana nih tentang bopengnya Dr. Richard ya? Gimana ya? Ya nggak cuma gimana, malah kaget doang. Oh ternyata Dr. Richard bopengan juga. Iya. Yeah. Apa Let's Go bopeng-bopeng? Sepertinya pengen di-endorse Dr. Richard nih. Selama Let's Go berdiri, tidak pernah ada satupun brand yang mengendorse. Sumpah, bener deh. UMKM nggak pernah ada yang mengendorse, apa-apa nggak pernah, karena mungkin nggak pernah aktif sosial media, cuman aktif di YouTube doang gitu, sama di TikTok gitu ya. Bagi kalian, ada nggak sih UMKM yang mau nggak? Minimal satu deh, kirim makanan deh. Atau kirim kaos boleh deh. Satu pun yang brand atau UMKM yang pernah mengendorse. Tapi Let's Go nggak minta-minta ya, bagi yang mau doang. Itu aja yang bisa saya sampaikan tentang berita-berita kali ini. Seru-seru banget sih beritanya ya. Ada yang Mario Dendi cintanya terpisah 12 tahun. Ada yang mbak-mbak truk Fuso dikira pemain sumo, ternyata duitnya coy, punya pabrik. Dan kebopengan muka dari Dr. Richard Lee ya, yang membuat kita ternyata Dr. Richard Lee juga manusia biasa gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Thank you banget yang nonton. Kenapa hari ini seru banget ya? Maksudnya walaupun nggak mendalami tentang satu kasusnya, ini ada 3 berita aja kita beritain. Tapi Let's Go ngerasa ini seru banget nih. Apalagi komen-komennya gitu. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.